melalui persoalan, melalui tantangan hidup disediakan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kita mempraktekkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman yang saya akan bahas ini hari Jumat. Saya sudah nyampaikan, tapi saya terus bergumul dalam doa dan Tuhan mau supaya kita masih kembali karena cuma 200 orang. Siapa yang hadir di dalam menara doa dua Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin, dua Jumat yang lalu. Tidak terlalu banyak. Baik, saudara yang kekasih, saya akan kembali mengajarkan bagi apa sebenarnya yang harus kita fokus di dalam dunia ini. Jangan sampai kita fokus kepada dunia, tapi mari kita fokus kepada kerajaan Allah. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus itu menjawab setiap apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal makan, minum, pakai. Saya mau tanya, saudara, di dalam ruangan ini ada enggak yang tidak pernah khawatir? Ada? Semua pernah khawatir? Saya juga pernah khawatir. Ya, saudara yang kasih, karena walaupun kita sudah tahu firman ini, tetapi kadang-kadang khawatir itu seperti saudara tahu lintah. Pernah digigit lintah? Hah? Yang pernah digigit lintah berapa banyak? Oh, cuma berapa orang? Yang tidak pernah. Nah, lintah itu kalau menggigit, karena saya pernah. Ya, saya pernah digigit lintah, ditarik kayak gini, nggak bisa. Satu-satunya jalan dipotong. Nah, baru dia bisa lepaskan ini. Nah, itu gambaran dari kekhawatiran yang melekat. Saya tuh mikir, kenapa sih khawatir ini selalu ngikutin, bahkan lebih tertanam khawatir daripada harap kepada Tuhan. Mulai sekarang mari kita sama-sama bertobat. Amin. Kita perlu bertobat. Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kita khawatir tentang makan, minum, pakai, itu kita masuk dalam kategori bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa mau masuk kategori tidak mengenal Allah? Padahal kita ini sudah doa puasa, sudah bayar perpuluhan, sudah ini, sudah itu. Tapi kok masih khawatir? Saudara, saya mau sadarkan, termasuk saya juga. Saya mau sadarkan diri saya dan saudara, jangan sampai kita masuk dalam kategori tidak mengenal Allah. Karena apa? Kekhawatiran. Oke? Paham? Nah, mulai saat ini mari minta Roh Kudus. Kita ini bersyukur Tuhan tuh ngirimkan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu persis bahwa kekhawatiran itu salah satunya ya. Kekhawatiran itu terus bercokol dalam diri kita, maka Tuhan Yesus itu ngirim Roh Kudus. Makanya saudara, kalau muncul kekhawatiran, cepat minta Roh Kudus untuk menolong kita melepaskan kekhawatiran dari dalam hidup kita. Supaya kita tidak masuk, karena ini Tuhan Yesus berkata tidak mengenal Allah. Nah, supaya kita tidak tergolong di dalam tidak mengenal Allah, maka
Tuhan Yesus itu wah luar biasa saudara. Tuhan tahu, wah anak-anakku ini walaupun sudah kutebus, walaupun aku sudah berteriak di kayu salib, sudah selesai. Tetapi kenapa ini kekhawatiran itu seperti lintah tadi itu, ya nggak bisa lepas. Nah mari kita minta Roh Kudus mulai sekarang supaya kita tidak masuk dalam golongan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mintalah Roh Kudus menolong kita. Nah, saudara, mari kita saat ini jawaban daripada Tuhan Yesus, ada jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya adalah ayat selanjutnya akan, ayo sama-sama baca. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Siapa di sini yang punya anak kecil? Punya cucu atau mungkin punya anak. Waktu anakmu mau masuk SD, TK dulu ya. Dulu zaman saya nggak ada TK saudara, masuk langsung SD gitu. Ya, nah waktu anak kita mau masuk ke sekolah, adakah anak kita datang, mama beliin ini dong, beliin itu, nggak ada kan? Ini gambaran saudara, ya. Pada waktu kita tahu umur anak kita harus masuk sekolah, sekolah TK ke, sekolah SD ke, kita itu sudah bingung. Nyarikan sekolahannya yang termurah, yang terbaik, lalu nyarikan lagi, ya toh yang termurah, yang terbaik, iya kan? Manusia kan begitu toh, cari yang termurah, yang terbaik. Ayo siapa? Jujur, ya toh. Kenapa ketawa? Ya memang begitu manusia. Sifat manusia kecenderungannya begitu. Yang terbaik, yang termurah. Nah pakaian juga cari sana sini, buku cari sana sini, saling memberi informasi. Di toko buku ini lebih murah, di toko buku itu lebih murah. Itulah manusia. Iya. Nah saudara yang kekasih, ini gambaran bahwa Bapa kita di sorga itu tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tahu apa yang kita butuhkan untuk sekolahan anak-anak kita. Kita juga tahu kan, oh anakku butuh seragam, sepatu, ya toh kecuali di desa nyeker, ya kan. Tapi di desa-desanya tetap butuh sepatu. Tapi zaman saya dulu nyeker saudara pergi sekolah, nggak sandal aja nggak punya, iya toh. Nah tapi tuh Bapak kita di surga itu tetap tahu apa yang kita butuhkan. Kami di desa itu nggak ada seragam, ya seadanya baju pakai sarung pergi, ya nggak apa-apa masuk sekolah aja. Ya karena memang keadaan zaman saya dulu. Tapi zaman now kan semua pakai seragam, sepatunya juga seragam, ya semua seragam. Nah, saudara kita yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat anak kita, apalagi Bapak kita yang baik. Saudara coba ingat-ingat, Bapak kita yang baik itu saudara selalu menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus ini yang ngomong, Bapakmu. Ayo sama-sama katakan Bapakku. 1, 2, 3. Akan tetapi Bapakku yang di surga tahu apa yang aku. Amin. Amin. Jadi saudara mulai sekarang jangan ragu-ragu, jangan bimbang mempercayai Bapak kita di surga. Kita punya Bapak, kita bukan yatim piatu di dalam dunia ini. Saya teringat pada waktu Tuhan Yesus menemui ya murid-muridnya termasuk Maria Magdalena. Waktu dia bertemu, dia berkata kepada mereka di Yohanes pasal 16 kalau enggak salah. Dia berkata begini sama mereka, pergi kepada saudara-saudara murid yang lain. Bahwa aku telah bangkit. Beritahukan kepada mereka kamu bukan yatim piatu lagi, saya terjemahkan bebas. Ya, aku pergi kepada
Bapakmu dan Bapakku, ya, kepada Allahmu dan Allahku. Jadi saudara dan saya ini meskipun mungkin ada di antara kita termasuk saya yang sudah tidak punya ayah ibu, tapi saudara dan saya ini bukan yatim piatu, tapi kita punya Bapak yang luar biasa, yang lebih daripada Bapak di dunia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara kekasih, kita mau goyang apa saja Bapak itu tahu kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, dia selalu menghibur kita. Waktu kita kesusahan, dia selalu menghadirkan orang-orang yang selalu bisa membimbing kita, bisa menolong kita. Ya, saudara, ini yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ayat 33 kuncinya. Supaya kita tidak menjadi yatim piatu, supaya semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Bapa kita di surga. Nah, satu adalah ayat 33 yang bagian pertama dulu, tetapi carilah. Nah, jangan lanjutkan dulu. Carilah. Carilah ini merupakan perintah. Kalau kita tahu persis kita ini punya Bapa. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kita, syarat supaya kita tidak menjadi yatim piatu adalah carilah. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Nah, segala. Bukan cuma satu, bukan cuma ya supaya saya begini, tapi segala perintahnya, ya, segala perintah Tuhan. Nah, saudara, kita kembali ke ayat yang ke-33, carilah. Saudara, ini perintah daripada Tuhan untuk kita mencari, ya, mencari, jangan cuma menjadi penganut agama Kristen atau jangan cuma menjadi pemanas kursi gereja. Karena di luar panas, lari ke gereja. Tadi saya ketemu anak-anak, aduh mami kayak orang dibakar mami. Saya dalam hati saya itu belum neraka loh. Makanya hati-hati, Tuhan izinkan kita ngalami supaya kita sadar. Jangan mau masuk kepada neraka. Saya ada seseorang yang berkata begini. Saya tanya dia ada di Hong Kong. Kamu cari gereja yang kira-kira ini. Dia bilang gini, iya mam. Saya ini cari gereja yang membawa saya ke surga. Saya bilang itu Yesus. Iya, tapi kan ibadah. Saya sedang bergumul untuk bisa, dia tidak mau masuk ke gereja kita katanya. Ya, jadi dia bilang, saya ini juga takut kalau gereja itu membawa saya ke neraka. Nanti kalau saya dibawa ke neraka bagaimana? Ya saya bilang selamat bergumul. Ya, minta Tuhan sungguh-sungguh menemukan kamu dengan gereja yang sungguh-sungguh membawa kamu ke surga. Nah, ternyata saudara, dia bercerita di Indonesia katanya. Saya tidak ngejelekin ya. Di Indonesia katanya gereja-gereja di Indonesia itu motivasinya bukan lagi membawa jemaat masuk ke untuk diberi makanan rohani. Tetapi berlomba-lomba untuk ininya. Ya, nah jadi dia ke Hong Kong. Dia berkata, saya ngeri di Indonesia. Lebih ngeri lagi di Indonesia. Saya bilang, kamu jangan menghakimi. Aku tidak menghakimi, tapi itu kenyataan. Nah, saya ini punya grup. Lalu saudara yang kekasih, di grup ini, wah, setiap Sabtu itu sudah mereka ini. Besok ke gelejo, Pak, dipleset-plesetkan gitu. Gelejo damai. Gelejo ini gereja itu, terus dia masukkan lagi di grup ini, masukkan pendeta yang mengajarkan tidak perlu perpuluhan. Nah, minggu berikutnya dia posting lagi,
tiba pakai bahasa orang Jawa semua. Saudara. Tiba dijawab lagi di Israel. Jadi ada orang yang pergi ke Israel terus cari katanya cari di sana itu terus ada enggak tahu siapa yang jawab bilangnya tidak perlu di Israel sudah tidak perlu perpuluhan lagi. Nah ternyata minggu berikutnya ada lagi jawaban. Dulur-dulur ternyata ini aku ketemukan Israel masih melakukan perpuluhan. Wah, jadi bingung dewek toh. Makanya harus punya pendirian. Jadi saya jawab di situ, bingung sendiri toh. Makanya punya pendirian. Kamu ndak melakukan persepuluhan, ndak apa-apa, tapi jangan tunggu berkatnya Tuhan. Karena perpuluhan nyata-nyata berkata, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Bahkan akan mengusir belalang pelahap dari kehidupan kita. Saya punya pengalaman saudara, waktu itu kami baru 3-4 tahun di Hong Kong. Nah ada anak yang masuk ke gereja kita, lalu dia mendengar di SOM waktu itu di SOM, nah lalu mendengar pengajaran tentang perpuluhan, tentang memberi. Nah dia mulai percaya, dia mulai sungguh-sungguh. Nah lalu kemudian 6 bulan kemudian dia datang kepada saya. Dia berkata begini, Bu, memang benar perpuluhan itu. Saya sejak masuk ke sini 6 bulan saya taat melakukan dan saya sekarang sudah melihat bagaimana bukti. Ya biasanya dari Indonesia yang baik sakit lah, yang baik inilah, yang apalah anaknya busi rusak lah ini dan itu. Jadi setiap bulan itu ndak cukup buat biayai di keluarga di Indonesia. Tapi setelah saya ini melakukan persepuluhan, sudah nggak ada lagi yang sakit, nggak ada lagi yang rusak ini dan itu dari Indonesia. Jadi saya punya uang sekarang utuh Bu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami berdua mengajarkan kalau nggak percaya jangan lakukan. Ada yang datang, Mami kalau perpuluhan bagaimana. Saya bilang kalau kamu nggak percaya Maleakhi 3 ayat 10 digunting aja. Nggak usah dilakukan. Itu kita punya sendiri kok, ya. Kalau kita enggak percaya, ya jangan lakukan. Buat apa dilakukan kalau enggak percaya? Itu akan menjadikan kita kecewa, ya. Tapi kalau kita percaya, itu berarti percaya kepada yang berfirman, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam grup ini saya ngomong kayak gitu mereka jadi tertawa, mereka juga panggil saya Mami. Wahahaha, betul Mami, wahahaha. Saya bilang jangan wahahaha tok, jangan masukkan ke grup ini racun-racun kayak begitu. Ya, saudara kekasih, itu tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan. Kita melakukan persembahan, melakukan diakonia, melakukan ucapan syukur, itu bukan karena kita ingin kaya, tetapi karena kita mengasihi. Kan Yesus tadi berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Nah salah satu perintah itu juga adalah perpuluhan. Saudara yang kekasih, kita ini saya bahkan ngajar di tempat ini. Bukan supaya saya ini diberkati. Bukan, itu so pasti bahasa Jermannya saudara. Nah semua, iya. Itu so pasti. Tuhan sediakan kok. Itu tadi kita baca, Bapak kita di surga itu menyediakan. Tapi satu hal, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Jangan dimotivasi, aku melakukan perpuluhan supaya aku kaya, supaya. Enggak, itu sudah Tuhan yang akan melakukannya. Tapi kita melakukan firman karena kita mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan. Nah, jadi saudara yang kekasih, mari kita lihat lagi selanjutnya.
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi makan, minum, pakaian, biaya sekolah anak-anak itu cuma tambahan. Bonus. Kalau di Surabaya saya pergi ke pasar, saya beli mangga misalkan. Ya, sejina, tahu sejina? 10. Nah lalu kemudian ada tambahannya bonus 1. Ya, jadi dikasih 11. Ya, saudara dikasih. Jadi 11 ini yang ditambahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Tapi bukan tambahan seperti yang di pasar itu cuma 1. Tambahannya itu melingkupi seluruh kebutuhan kita semua. Amin. Kebutuhan makan, minum, pakai, sekolah anak-anak, kesehatan, semuanya itu cuma bonus. Kasih tahu kiri kananmu, kita cuma dapat bonus. Nah, yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan, kita baca ayat yang ke-34 coba. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Perhatikan, hari besok kita belum tahu tuh besok itu akan kejadian apa. Ya kan? Seperti tahun 2000, tahun berapa itu kita dimasukkan di... Mana nyangka saudara, ya mana nyangka kita akan masuk kepada karantina. Coba ramai-ramai, ratusan dengan majikan. Nah ada majikan yang marah, tapi ada majikan yang berharap coba. Ya, kita kan tidak tahu hari esok itu kayak apa. Makanya bilang begini, ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Maka itu coba kita perhatikan apa sih isinya kerajaan Allah itu. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah, makanya stop dulu. Makanya saudara yang kekasih, Tuhan Yesus bilang, makanan dan minuman itu orang yang tidak mengenal Allah. Karena di sini dikatakan kerajaan Allah itu kita tidak, orang itu tidak termasuk kerajaan Allah. Di sini dikatakan bukan soal makan minuman. Nah, tetapi ayo 1, 2, 3. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang penting saudara. Iya, nih kebenaran. Bagaimana mempraktekkan kebenaran? Pada waktu, jadi jangan bilang gini, Tuhan angkat persoalan ini daripadaku. Saudara yang kekasih, saudara melalui persoalan, melalui tantangan hidup. Disediakan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk kita mempraktekkan kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Nah pada waktu kita misalkan tiba-tiba di jalanan, kalian kan tidak tahu, tiba-tiba muncul. Ada orang yang mengada-ada marah sama saudara. Saudara dituduh ini dan itu. Nah kira-kira jawaban kebenarannya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan kalau yang tahu. Kebenarannya kalau ada orang yang tiba-tiba muncul. Terus saudara di marah-marahin tanpa alasan. Kira-kira apa? Hah? Pertamanya kan, apa kan? Enggak tahu saya. Loh yang ketawa itu kayak gitu. Ya, kami orang luar pulau saudara nggak bisa bermanis-manis muka. Ya langsung aja kita juga ini. Karena belum tahu firman. Tapi kalau kita sudah tahu firman, kita akan tersenyum. Loh kenapa mbak? Kenapa mbak? Kok tahu marah? Ada apa masalahnya? Nah, saudara kalau kita berkata, loh apa mbak, kenapa? Apa masalahnya? Pasti itu akan surut. Ya, tapi kalau kita, aku enggak kenal kamu, kok kenapa ya?
Nah pasti ya sana ya nyala. Ya tetapi bagaimana kita menurunkan amarah itu. Nah lalu kita ingat jangan marah karena orang berbuat jahat. Mazmur 37. Nah itu kebenaran. Salah satu contoh aja. Nah kalau majikanmu tiba-tiba marah sama kamu. Tidak ada salah, tidak ada. Lalu kemarin ngajarin kayak gini. Sekarang kulakukan kenamanya. Nah saudara pasti jadi berantem. Tapi kalau saudara ingat firman Tuhan. Saudara utusan Tuhan ke dalam rumah itu. Pasti saudara akan tahu orang Hong Kong itu kalahnya dengan apa? Muisi. Loh ya, saya pernah waktu itu bawa koper gede, waktu itu dari Indonesia bawa buku-buku Alkitab. Waktu itu masih bisa banyak-banyak saudara. Kebetulan saya ketemu dengan orang malaikat Tuhan di airport nolongin saya sehingga saya bisa bawa Alkitab sebanyaknya sama buku-buku. Nah anak muda jalan, saya ini nyenggol. Di sini ini kan kalau disenggol barang berat kan ini. Tapi puji Tuhan saya sudah tahu. Jadi saya bilang sorry. Dia langsung enggak apa-apa pakai bahasa Inggris ya. Jadi jangan suruh saya ngomong bahasa Inggris ya. Nah ya maklum itu bagiannya Kak Feli kalau bahasa Inggris sama kantonis. Nah saudara yang kekasih saya jadi ngerti ya. Kalau kita di Hong Kong, apalagi di rumah majikanmu. Kalau kamu berbuat salah enggak salah. Kalau dia marah, coba redam dengan minta maaf. Amin. Nah ini kebenaran. Nah lalu kemudian masuk. Kita ini setiap pagi mintalah supaya Roh Kudus. Ini kan oleh Roh Kudus menolong kita. Supaya kita ini bangun tidur, katakan Tuhan, Roh Kudus saya butuh damai sejahtera, sukacitamu sepanjang hari ini. Sehingga saudara pada waktu ada masalah, sukacita damai sejahtera mengendalikan hati dan pikiran kita. Saya pernah waktu itu, saya masih baru belajar melayani di Surabaya. Nah saya bolak-balik cerita ini karena sangat-sangat memberkati saya. Saya diundang dari rumah sakit, satu keluarga ada yang sakit di rumah sakit Surabaya. Singkat cerita, lalu kami datang ke sana pas hari Sabtu, saya masih ingat hari Sabtu karena kami hari Sabtu tidak kerja. Nah lalu kemudian begitu dari jauh saya kenal yang mengundang saya. Nah lalu ada bapak ibu berdiri nunggu kami. Nah begitu sudah mau dekat, saya lihat wajahnya, wajah sukacita, wajah damai sejahtera. Dia enggak ngomong loh sama saya, oh aku penuh sukacita, aku penuh damai sejahtera. Tapi saya bisa melihat. Nah pada waktu saya melihat itu, ternyata dia itu buta. Ada perjalanan yang jauh dari Lombok, belum ada sedikit-sedikit terbang waktu itu. Mereka naik mobil dari Lombok sampai Surabaya. Harusnya kan wajahnya kusam, ya kecapean. Tapi saya melihat wajah yang orang Surabaya bilang sumringah. Ya kalau orang dari luar pulau mungkin tidak tahu ya. Ya wajah yang penuh ceria, ya ceria. Nah di hati saya berkata, Tuhan apa ya rahasianya? Perjalanan panjang. Dan ini kok wajahnya itu saya rasakan sukacita. Kami selalu berjalan masuk di dalam, saya sangat rindu dan saya kepingin. Ya Tuhan tahu kerinduan saya. Begitu sampai di depan ranjang daripada yang sakit, dia bilang begini, yang buta ini. Bapak Ibu Bobby saya mohon untuk mendoakan saudara saya ini. Tapi sebelum berdoa, saya minta, saya mau nyanyi dulu. Nah, dia nyanyi kesukaan dari surga itulah kekuatanku. Saudara saya langsung tangkap, oh ini rahasianya. Sejak itu saya kejar, tidak hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau
Aku mau oleh Roh Kudus saya dikendalikan oleh damai sejahtera, sukacita. Saya mau Tuhan, saya terus sampai akhirnya saya dapat. Makanya saya selalu berkata, I am happy. On fire, on fire, on fire, I am happy. Karena melalui on fire kita jadi happy. Ya, melalui sukacita, melalui damai sejahtera, melalui kegirangan, melalui hati yang gembira. Saudara yang kekasih, itulah yang akan memberi kita kekuatan. Bahkan di Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi mulai sekarang kita bukan pura-pura, tapi mintalah Roh Kudus supaya dari dalam hati kita dialirkan aliran sungai sukacita. Kan sampai ada nyanyian toh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Nah itu saudara, ya. Setiap hari jangan mau kalah. Kalahkanlah kemarahan dengan kegembiraan. Pasti mana ada orang marah dengan sukacita? Ada yang coba ada enggak yang sambil marah sambil sukacita? Enggak ada. Itu sebabnya kita perlu kalahkan. Ingat firman, ya. Ingat firman supaya kita ini benar-benar Roh Kudus itu mengendalikan kita dengan sukacita. Iya. Nah, coba kita lihat lagi ayat 18. Karena, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Amin. Jadi saudara, kalau kita melayani dengan sukacita, dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, inilah yang berkenan kepada Allah. Mari kita kejar setiap hari itu. Melayani di rumah majikan dengan dikuasai Roh Kudus, dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kebenaran. Maka ini yang berkenan kepada Allah. Kita bersyukur di gereja ini Bapak Gembala Pembina kita Pak Niko mengajarkan kepada kita semua untuk selalu senantiasa mengejar perkenanan Allah. Bukan supaya kita kaya, ya kita taat, kita kaya, punya gedung, punya buat apa. Kalau sudah Tuhan berkata, nak tugasmu selesai, pulang yuk. Ayo, mau dikemanain itu? Apa yang kita kumpulkan, apa sampai berkelahi dengan saudara gara-gara ini harta warisan atau. Nah, tiba-tiba ucuk-ucuk Tuhan datang dalam tidur berkata, "Nak, tugasmu selesai. Yuk pulang yuk." Enaknya. Enggak usah sakit. Ya toh, ada orang yang egois gini. Waktu keluarganya dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus dengan tiba-tiba. Wah, nangisnya apa? Aku belum puas merawat. Yuh. Kok belum puas merawat? Ya kasihan dong yang mau puaskan dirimu merawat yang merasakan nyut. Ya apa enggak? Jangan sekali-sekali seperti itu. Ya. Selalu bersyukur Tuhan, terima kasih kalau ada keluarga yang teman-teman yang meninggal, saya bilang tugasnya sudah selesai, lanjutkan tugas dia di dunia. Dan rumahnya sudah selesai di surga. Itulah pengharapan saudara dan saya di kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara yang kekasih, ini yang penting. Nah lalu kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-19. 19. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan dan amin. Jadi yang penting kita kejar adalah damai
Karena tadi ayat sebelumnya berkata itulah yang dikehendaki Allah. Kita kan kepingin menyenangkan yang menebus kita kan. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kita mengejar apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus menasihatkan di Kolose berkata apapun yang saudara dan saya lakukan. Baik itu makan, minum, semuanya. Paulus menasehatkan jemaat di Kolose supaya melakukan semua untuk Tuhan bukan untuk manusia. Karena kalau kita lakukan buat manusia, misalkan ngasih buat manusia, lupa terima kasih. Udah dikasihin. Terima kasih juga kagak. Waduh, repot itu saudara. Iya, jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membalasnya kepada saudara dan saya. Amin. Ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Sebab sesuatu adalah suci. Tetapi cilakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersanggung. Jadi saudara, amarah itu termasuk makanan kan? Amarah, dendam, dengki, cemburu, semuanya itu merusak pekerjaan Allah di dalam hidup orang lain. Jadi lebih bagus saudara mengucap syukur, mendoakan orang yang menyakiti kita, memberkati mereka. Kemarin saya baru bertemu dengan orang yang baru habis dirugikan. Saya bilang doakan saja, berkati. Oh dia yang merugikan aku kok berkati. Loh. Dengan cara kamu memberkati, Tuhan memberkati, dia utang gitu loh. Ya, tadi pagi saya ketemu dengan orang yang kita doain hari Jumat malam yang uang arisannya dibawa lari. Ya, tadi dia ada yang punya arisan dibawa lari itu loh. Saya bilang doakan ya supaya Tuhan sadarkan, Tuhan menggerakkan dia untuk membawa kembali uangmu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Paulus menasehati hanya hak Tuhanlah yang membalas, bukan hak manusia. Kita tidak diberi hak untuk membalas. Kita diberi hak untuk mendoakan, mengasihi, mengampuni. Yaitu Tuhan berikan kepada kita wewenang. Itu sebabnya kalau saat ini ada yang diperlakukan tidak adil oleh mertuanya. Loh kok ke mertua ya? Diperlakukan tidak adil dengan saudara ipar atau saudara-saudaramu sendiri atau orang tua kandungmu. Saudara, jangan berdoa yang tidak baik bagi mereka. Doakan yang terbaik bagi mereka. Dengan demikian, kalau kita memberkati mereka, mereka diberkati, mereka bisa mengembalikan uang kita. Nah, ada yang ngomong, ya kalau ingat, ya sudah, urusan dia dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan, ya urusan kita. Amin. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Yuk baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu meminta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara yang kekasih, dari ayat 12 sampai 14 ini syaratnya carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara tahu kebenarannya itu firman Tuhan, saudara bisa mendapatkan janji Tuhan ini. Karena di ayat 12 siapa yang Tuhan berkata kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus,
kita dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri.